warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, kembali lagi kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, Ustadz Muhammad Juni Bedu dengan mengusung tema Konsep Pendidikan dalam Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Itu yang paling penting Ustadz ya untuk kita sekarang. Baik, kepada Ustadz kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala Iqra. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, mari kita senantiasa melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin karena berbagai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat hidayah, nikmat wikayah, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan termasuk nikmat umur panjang. Kesemuanya ini wajib kita syukuri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, yang menjadi panutan, yang menjadi uswatun hasanah sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak insyaallah. Pada kesempatan ini saya diamanahi untuk mengangkat tema konsep pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam dalam artian bahwa ilmu dalam Islam, kita sama ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam beliau diberi kelebihan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dengan ilmu. Bahkan malaikat itu sendiri heran kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena segala sesuatu diberikan nama atau disampaikan kepada Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di permukaan bumi ini. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan segala sesuatu kepada Nabi Adam. Inilah yang kita warisi. Inilah yang kita warisi, yaitu ilmu. Nabi Adam tidak mewarisi kecuali ilmu kepada anak cucunya. Nah, lalu kemudian kita sama ketahui bahwa ketika pertama kali Jibril alaihissalam mendatangi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira juga tentang ilmu. Sebagaimana ayat yang berbicara tentang Iqra, bacalah. Bacalah. Ini artinya menunjukkan bahwa ilmu itu dasarnya adalah dibaca. Dasarnya dibaca. Maka seorang manusia kalau tidak mempunyai ilmu, kita tidak tahu apa jadinya. Kalau misalnya tadi dikatakan oleh Mbak Rahma bahwa saya bagian daripada Sekolah Tinggi Agama Islam STI Ibnu Sina Batam, yang mana STI Ibnu Sina Batam ini dibawa naungan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina, bahwa ada satu hal yang menjadikan pendiri daripada Ibnu Sina, kenapa didirikan? Hanya ingin membangun sebuah peradaban, yaitu memanusiakan manusia. Apa maksudnya memanusiakan manusia? Kata beliau, Opo Haji Andi Ibrahim, banyak manusia tetapi belum tentu manusia. Kenapa? Karena apabila manusia tidak punya ilmu, maka dia lebih buas daripada binatang. Olehnya itu, Opo Haji Andi Ibrahim mendirikan lembaga ini untuk membuat sebuah konsep pendidikan, bagaimana pendidikan itu diciptakan. Mulai dari taman kanak-kanaknya dan sampai universitinya, yang sama kita ketahui bahwa ada pendidikan dalam Islam yang sangat urgen, yaitu pendidikan dalam keluarga. Makanya disebut dengan ibu adalah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Jadi sebelum bawa anak-anak kita ini ke lembaga pendidikan yang resmi, bagaimana kedua orang tuanya mengajarkan pendidikan terhadap anaknya. Nah, pendidikan-pendidikan apa? Tentang akidah. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, tentang akidah. Yaitu
bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama ketahui bahwa ketika anak kecil kita hadapi, banyak sekali pertanyaannya. Mak, apa itu? Mak, kenapa begini? Mak, kenapa ini? Itu adalah bukti bahwa anak itu punya ilmu sehingga ia bertanya, dan itu adalah berdasarkan akidah, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Segala sesuatu yang kita lihat di permukaan bumi ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep pendidikan yang paling baik bagaimana mengajarkan tentang akidah, nilai-nilai akidah terhadap anak kita. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Itu dia sahabat BP Batam, sudah kita saksikan dan simak bersama mengenai konsep pendidikan dalam Islam yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Juni Bedu. Ada satu pertanyaan Ustadz, seperti biasa ini dari sahabat BP Batam, anonim. Ini menarik nih. Pak Ustadz, saya seorang perempuan, 32 tahun, belum menikah dan saat ini sedang menempuh pendidikan S3. Tapi orang tua saya tidak mendukung karena menurut mereka kodrat saya sebagai wanita hanya di dapur saja. Sudah saya coba cuek, tapi tidak bisa dipungkiri saya sedih mendengarnya. Aduh, ada pelipur lara nggak nih Ustadz dari sisi keislaman nih Ustadz? Ya. Tidak dipungkiri sebagai seorang orang tua, pasti orang tuanya ingin melihat anaknya segera berkeluarga. Kenapa? Karena seorang ibu pasti ingin melihat cucunya, penerusnya. Tapi nampak pertanyaan ini bahwa ia telah mengambil pendidikan S3, Ustaz. S3 malah, Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Hanya saja titip hati-hati. Kenapa tuh Ustaz? Kenapa hati-hati? Sekarang ini laki-laki melihat stratanya itu juga. Sehingga terkadang laki-laki itu takut melamar. Insecure gitu kan. Ya, takut melamar ya. Maka mungkin ada baiknya juga apa yang menjadi prinsip daripada orang tua supaya kalau ada jodoh terima. Oh, baik. Ya. Langsung diterima gitu. Terima. Ya, karena ini masih lajang, masih single. Karena orang tua ingin melihat anaknya punya momongan. Terima kasih. Itu ya sahabat BP Batam. Jadi walaupun sudah menempuh pendidikan tinggi, tapi tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan kembali saran dari orang tua bahwa mungkin ada hikmahnya juga kalau misalnya nanti ketemu jodohnya, Ustadz ya. Ayo sahabat BP Batam jangan berkecil hati, semangat untuk pejuang-pejuang jodoh yang lagi berjuang di luar sana. Baik Ustadz, terima kasih. Ini menarik sekali, luar biasa. Dan juga pastinya saya rasa seluruh sahabat BP Batam yang menyaksikan juga mendapatkan intisari dan juga pengalaman dan juga pelajaran yang luar biasa dari Ustadz. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat BP Batam yang telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa seperti biasa untuk klik tombol like dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rama Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.